Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Hadirin teman-teman dimanapun teman-teman berada, khususnya di wilayah Indonesia tercinta, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bertambah sehat, bertambah semangat, bertambah bangkit lagi, bertambah sehat lagi, sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi dan Kang Sunandi ataupun Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman, nggak jauh saya akan memberikan informasi seputaran asam lambung GERD, anestesia psikomatis teman-teman. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan bahas bagaimana caranya agar kita pergi daripada anestesia psikomatis teman-teman. Bagaimana caranya agar kita pergi daripada anestesia psikomatis teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan tema, biar kita bagaimana caranya pergi daripada asam lambung GERD, anestesia psikomatis teman-teman, jangan di skip video-video saya. Jangan di skip, jangan dipotong-potong, tonton terus sampai benar-benar habis teman-teman, biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu langkah-langkah apa dan metode-metode apa yang mesti dijalankan teman-teman. Gitu, biar teman-teman saya berharap agar video-video saya dan konten-konten saya menjadikan wasilah agar teman-teman bisa sembuh total. Amin, Allahumma amin. Ya, paling tidaknya dengan adanya video-video saya bisa menemani teman-teman yang di rumah yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan lagi galau teman-teman, yang lagi merasakan banyak sensasi teman-teman. Insya Allah dengan adanya video-video ini mudah-mudahan menjadikan keringanan dan jalan keluar daripada keterpurukan daripada penderita asam lambung GERD, anestesia psikomatis. Saya doakan apalagi sampai benar-benar sembuh atau sehat total, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang baru bergabung juga di channel saya, teman-teman, saya berharap teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Kenapa? Karena jujur teman-teman, subscribe itu buat saya pribadi penting, dan yang kedua juga subscribe itu gratis tanpa bersyarat lagi teman-teman. Jadi kenapa? Biar agar video-video saya itu bisa berkembang teman-teman. Kalau sudah berkembang dengan video-video saya teman-teman, itu menjadikan nambah semangat saya untuk memberikan informasi seputaran asam lambung GERD, anestesia psikomatis gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali ke tema teman-teman. Kebetulan saya hari ini jam 8 ini selesai olahraga teman-teman. Suasana lagi pada mendung-mendungnya banget gitu, tapi lagi asik-asiknya banget dan ini sangat bagus gitu. Alhamdulillah teman-teman. Baik, ini kembali kepada ke tema, yaitu seputar asam lambung GERD, anestesia psikomatis. Bagaimana caranya agar kita pergi daripada anestesia psikomatis tersebut teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah yang pertama teman-teman ya, sebelum kita olahraga, untuk pemula teman-teman, untuk pemula langkah pertama yang kita lakukan itu ada sarapan. Ya mau 3 suap, mau 4 suap, yang penting ada asupan makanan gitu, ada asupan makanan untuk pemula teman-teman yang masih merasakan sensasi dan banyak sensasi, terutama nih olahraga pagi. Keutamanya teman-teman, faktor utamanya itu, yang keutamanya itu adalah bisa menghilangkan stres teman-teman, dari keterpurukan, dari pikiran-pikiran buruk teman-teman. Selama kita masih stres, selama kita masih punya pikiran buruk teman-teman, itu namanya sensasi itu masih sering bermunculan teman-teman. Dan sensasi itu yang namanya asam lambung GERD, anestesia psikomatis teman-teman, itu ada dikatakan ciri khasnya yaitu 1001 sensasi. Dari dada sakit kanan ataupun kiri teman-teman, dari kepala juga sakit, apalagi kepala bagian belakang, terus terasa kebas, terasa tiba-tiba merinding dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, terus ada yang keleangan, mata buram, napas sesak, ulu hati mengganjal, perut begah, pinggang sakit, terus bagian otot dari pinggul dari ini pundak sampai ke bawah itu sakit semua. Itu daripada ciri khas asam lambung GERD, anestesia psikomatis. Kenapa? Dari mana asalnya itu? Karena dari stres kita teman-teman. Dari kita terlalu stres, terlalu sepaneng, terlalu khawatir, terlalu cemas dengan akan sensasi yang timbul kepada diri kita teman-teman. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang untuk penderita asam lambung GERD, anestesia psikomatis dimanapun teman-teman berada, baik khususnya di seluruh Indonesia, jangan pernah khawatir teman-teman ketika ada sensasi-sensasi bermunculan seperti keleangan mau pingsan, mata buram, telinga berdenging, badan sakit, dada juga suka celekat-celekit, terus juga masih banyak yang lain-lain sensasi-sensasi tersebut teman-teman. Nah, untuk antisipasi sensasi tersebut teman-teman, satu kuncinya teman-teman nggak boleh stres, nggak boleh panik, nggak boleh cemas, karena itu adalah ciri khas asam lambung GERD, anestesia psikomatis. Jadi bahasanya teman-teman nggak perlu cemas, karena ini
bukan merupakan penyakit bahaya, bukan teman-teman. Ini hanya gangguan rumahan saja, hanya saja sensasinya memang horor teman-teman, gitu, sangat horor gitu teman-teman. Nah, untuk cara menanganinya teman-teman, cara menanganinya agar sensasi itu juga tidak datang lagi teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, begini teman-teman. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah olahraga pagi. Olahraga pagi itu sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena bagaimana sensasi mau hilangnya cepat teman-teman. Biar kita cepat hilang dari sensasi tersebut teman-teman, maka teman-teman harus lakukan olahraga. Loh, kenapa bisa ada olahraga? Kalau olahraga kita lakukan metode olahraga jalan kaki ataupun lari-lari kecil teman-teman, 30, 40 menit atau 15 menit kalau paling nggak kuat, itu bisa menyetabilkan organ tubuh kita teman-teman. Contoh yang pertama, satu, darah mengalir dengan lancar teman-teman. Otomatis kalau darah udah lancar teman-teman, itu oksigen yang ke otak itu juga akan stabil lancar teman-teman. Jadi nggak mungkin yang namanya kelejengan, nggak mungkin yang namanya pusing, nggak mungkin yang namanya terasa mau pingsan lagi, dada cekak-cekik juga nggak ada teman-teman. Kenapa? Stabil, organ tubuh kita udah bagus. Otomatis teman-teman, imun pun juga stabil dan bagus teman-teman. Jadi imun kalau sudah stabil, kita nggak akan stres lagi. Makanya teman-teman, saya juga suka lucu begini teman-teman ya. Orang yang mempunyai asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, itu paling males kemana-mana teman-teman. Paling males kemana-mana, pengennya diem di rumah, rebahan, nonton TV, nonton YouTube dan sebagainya. Pengennya begitu aja. Nah, kalau kita sering rebahan, sering males-malesan, itu sensasinya akan hilang timbul teman-teman. Otomatis kita dapat nambah stres semua. Gitu, makanya saya sering mengatakan ketika sensasi muncul, belajar masa bodohin, belajar cuek tentang sensasi. Kita harus pergi daripada anestesi, kita harus pergi daripada lingkaran setan ini teman-teman. Kita harus lawan mental gadungan, kita harus lawan mental kalengan tersebut teman-teman. Jadi teman-teman yang untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis harus mau tidak mau dan wajib untuk melawannya mental gadungan ini teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, langkah pertama yaitu jalan kaki, karena keutamaan jalan kaki itu satu untuk menghindari stres teman-teman. Kalau kita sudah, apalagi syukur-syukur sampai 1 jam lebih setiap hari kita lakukan berjemur, itu bagus teman-teman. Silahkan teman-teman boleh searching kalau bagaimana keutamaan olahraga pagi dan berjalan kaki ataupun lari teman-teman, dan itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, saya pun makanya saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Yang saya lakukan adalah metode pertama itu yang saya lakukan teman-teman. Saya jaga pola makannya, saya jaga sarapannya pada waktu itu. Sekarang sudah bebas, alhamdulillah teman-teman. Nah, tapi olahraganya ini yang memang buat saya bikin candu, bikin nyandu teman-teman. Jadi bikin asik teman-teman. Itu kita fresh. Jadi menghilangkan sesuatu, menghilangkan sensasi pola pikir yang dominannya ke sensasi teman-teman. Jangan teman-teman. Jadi untuk menghilangkannya stres tersebut, ya kita lari pagi teman-teman. Hari sore boleh nggak masalah. Tapi bagusnya memang pagi teman-teman. Gitu, kenapa? Satu, pagi itu bisa menghindari stres kita. Beban kita nggak ada. Lagi juga kita nggak ngerti, pikiran kita tuh seneng. Bawa lari, semua seneng. Bawa ini, jadi seneng aja pola pikirnya. Jadi kalau sudah seneng, yang dibutuhkan yang penderita asam lambung GERD anestesi psikomatis itu ya teman-teman, yang dibutuhkan adalah happy, yang dibutuhkan adalah bahagia, yang dibutuhkan adalah kesenangan. Makanya ada yang mengatakan healing dan sebagainya. Memang bagus healing untuk menyenangkan, menyegarkan pikiran, tapi untuk stresnya nggak akan. Kenapa? Karena lebih bagusnya lagi yaitu menggunakan metode jalan kaki teman-teman. Gitu. Olahraga di pagi hari, berjemur di pagi hari, menjaga pola makannya, insya Allah teman-teman tidak akan kembali yang namanya sensasi teman-teman. Nah, untuk tahapannya, sembuhnya daripada hilangnya sensasi daripada organ tubuh kita, yang tadinya setiap hari akan berasa, setiap hari sensasi akan tumbuh, nanti akan terjeda. Kadang-kadang besok ataupun kalau kita sudah rutin teman-teman, sensasi akan hilang 2-3 hari sampai 5 hari, nanti tiba-tiba muncul. Jadi enggak setiap hari nanti munculnya. Jadi perubahan itu pasti akan berubah dan pasti akan ada perubahannya. Cuman pelan-pelan teman-teman. Beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Itulah ciri khas asam lambung GERD anestesi psikomatis. Kalau yang lainnya, kita sakit gigi beli obat selesai, kita sakit ini beli obat selesai. Tapi kalau asam lambung GERD anestesi psikomatis, semakin kita bertambah pengen sehat, bertambah pengen sembuh, itu sensasi semakin bermunculan teman-teman. Kalau kita lakukan metode-metode jalan kaki, cari kesenangan, mengalihkan sensasi biar kita tidak fokus dari sensasi teman-teman, itu perubahannya sedikit demi sedikit, tapi berubah itu pasti. Contoh yang setiap hari kita bermunculan sensasi, nanti
ataupun sampai 5 hari baru muncul sensasi, terus nanti berkurang, sensasi itu berkurang sampai seminggu sekali muncul, sampai sebulan sekali muncul, sampai enggak sama sekali. Saya pun begitu teman-teman. Dalam tempo 2 bulan tersebut teman-teman, alhamdulillah dalam tempo 2 bulan itu sama sekali nggak ada sensasi. Sampai sekarang tidak ada sensasi yang datang. Sampai sekarang bahkan saya mengatakan sensasi itu kayak apa ya, lupa teman-teman. Cuman kalau saya bayangkan dulu, waduh, horor banget teman-teman. Yang punya penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, itu sangatlah horor kalau sensasi itu datang gitu kan. Baik teman-teman, untuk tema kali ini tuh emang saya harus benar-benar menjelaskan. Karena banyak di kolom komentar saya itu yang pengaduan itu kayak semacam, Kang, saya masih kelayangan, perut saya begah, hati terus ulu hati merasa mengganjal dan sebagainya. Bukan apa-apa teman-teman. Karena semuanya itu karena kita, mohon maaf, kurang aktif, kurang gerak, badan sakit, kurang aktif. Karena kita itu dibutuhkan olahraga teman-teman. Karena tubuh ini butuh asupan yang bagus. Nah, kalau udah asupan yang bagus, contoh ya teman-teman yang masih minum obat, makan, tapi olahraganya enggak. Waduh, kacau teman-teman. Kacau. Maka diolah, kalori kita juga kebakar pakai olahraga teman-teman. Berjemur udah bagus, apalagi digerak-gerakkan. Makanya olahraga ringan, jalan kaki saja teman-teman. Insya Allah teman-teman, gunakan metode ini teman-teman. Metode ini kayak seperti jalan kaki. Satu, jalan kaki. Yang keduanya teman-teman, jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, jaga pola hidupnya. Selama teman-teman menjaga pola makan, selama teman-teman masih menjaga pola pikir, selama teman-teman masih menjaga pola hidup, tapi tidak dibarengi olahraga, itu kayaknya sangat jauh teman-teman. Dia sembuh, pasti sembuh teman-teman, gak diapa-apain juga ya, pasti sembuh, cuman lama teman-teman. Makanya penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, ada yang sekian tahun, ada sekian bulan. Lama kenapa? Karena metode yang pertama, yang pokok, yang seperti jalan kaki, seperti olahraga di pagi hari, jarang kita terapkan. Jadi kalau pengen menjaga pola makan, pengen menjaga pola pikir, pengen menjaga pola hidup, kalau kita tidak menerapkan metodenya olahraga di pagi hari, itu agak lama, walaupun akan sembuh, tapi agak lama prosesnya. Nah, biar cepat, makanya sebanyak apapun kita makan, ya kan, gimana caranya kita menjaga untuk dari makanan tersebut teman-teman. Tapi tetap aja kalau kita tidak diterapkan metode jalan kaki ataupun di pagi hari, olahraga di pagi hari, itu lama teman-teman. Tapi kalau teman-teman, makanya saya bilang, saya tuh nggak pernah memantang makanan. Nih rahasianya begitu teman-teman. Saya tuh nggak pernah memantang makanan. Apa aja saya makan yang saya mau. Saya makan ini, makan. Walaupun hanya tolak ukurnya saya batasin teman-teman. Tolak ukur saya batasin. Saya makan sambal, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu ini. Hanya, oh ya, sekedar pedas sudah. Makan santan, makan saya juga. Padahal saya itu ya iritasi dan sebagainya. Itu saya paling parah teman-teman. Saya makan apa yang saya mau, cuman saya batasi. Nah, untuk membakar kalori tersebut, saya gunakan untuk cara metode olahraga tersebut, terutama olahraga pagi teman-teman. Ini sangat penting sekali teman-teman. Saya hanya biasa di pinggir, kalau nggak di komplek. Kalau saya lagi malas teman-teman, saya belajar olahraga di depan komplek, di komplek saya muter-muter kalau lagi saya lagi malas. Tapi kalau lagi pengen lagi giatnya, emang lagi santai, saya pergi kayak di pinggir-pinggir jalan begini. Ini sangat luar biasa teman-teman. Makanya mohon maaf kalau misalnya video-video saya ini agak bising teman-teman, karena saya posisi di pinggir jalan teman-teman. Nah, untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, ayolah, langkah metode yang paling utama itu adalah jalan kaki. Dan jalan kaki itu satu, bisa menghilangkan stres kita teman-teman. Beban stres kita nggak ada. Yang selama kita memikirkan tentang penyakit, tentang ini, tentang itu, bikin stres gula-gulana. Akhirnya cemas berlebih. Wajar teman-teman, kita semakin stres. Nah, dampak stres itu akhirnya urat-urat kita nih akan narik semuanya otomatis. Nah, kalau sudah narik, kita punya yang namanya disorder teman-teman. Akhirnya pola pikirnya yang enggak. Duh, jangan-jangan saya kenapa-kenapa nih. Jangan-jangan saya mendekati M nih. Jangan-jangan saya begini. Wah, hatinya udah pikiran udah kemana-mana teman-teman. Nah, makanya sensasi itu bermunculan, nggak pergi-pergi gitu teman-teman. Terus aja sensasi itu akan bermunculan. Padahal teman-teman, sensasi itu hanyalah numpang lewat teman-teman. Timbulnya adanya sensasi datang kepada tubuh kita ini, itu sebetulnya numpang lewat. Kenapa ada yang lama? Kenapa ada yang sering? Karena satu, dia metode olahraganya nggak dijalankan. Satu di situ, olahraga paginya nggak dijalankan. Yang kedua, dia terlalu fokus dengan sensasi. Aduh, ini kok sakit terus, jangan-jangan gini. Aduh, kok dada saya sakit terus, jangan-jangan gini. Kok kepala saya sakit terus. Enggak teman-teman. Kalau teman-teman sudah diagnosa asam lambung, GERD, anestesi psikomatis, itu nggak usah khawatir, nggak ada yang harus dicemaskan.
santai biasa aja teman-teman gitu. Ya walaupun dikatakan yang punya anestesi psikomatis sudah jelas pikirannya kemana-mana teman-teman. Ya saya rasakan begitu teman-teman dulu itu. Makanya hari ini bahagia, besoknya murung lagi. Hari ini sembuh, besoknya kumat lagi. Hari ini udah baikan, besok-besoknya ya perasaannya nggak enak lagi. Itu udah wajar. Tapi kalau kita lakukan dengan metode-metode seperti olahraga pagi, jalan kaki ataupun lari-lari kecil teman-teman, itu sangat luar biasa dan itu sangat membantu. Makanya saya katakan tanpa obat, tanpa herbal, saya murni alami sehatnya tanpa obat, tanpa herbal. Alhamdulillah sampai saat ini saya terus memberikan seputar asam lambung GERD, anestesi psikomatis untuk teman-teman. Ayolah teman-teman, masa kelasnya saya belum teman-teman yang lain, yang nanti saya akan datang podcast juga bareng-bareng. Yang awal pertama saya bimbing, memang saya bimbing teman-teman, baik secara via telepon, baik secara ada yang datang ya secara langsung saya bimbing, ada yang 1 minggu, paling lama 2 minggu, ya, alhamdulillah. Tapi tetap saya terapkan berjemur, olahraga, senam dan jalan kaki di pagi hari. Itu sangat luar biasa dan itu sangat membantu. Imun bagus, aliran darah juga normal. Oksigen yang paling penting tuh, oksigen butuh teman-teman. Ketika oksigen udah lancar, otak juga butuh oksigen. Kalau kitanya lancar olahraga, itu oksigen maksimal lancar teman-teman. Jadi sensasi itu nggak akan datang teman-teman. Itu yang saya rasakan seperti itu. Maaf teman-teman, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Saya itu yang saya jelaskan itu teman-teman. Saya di sini bukan dokter, saya bukan ahli, apalagi ahli obat dan ahli terapi, bukan teman-teman. Saya bercerita seperti ini, memberikan seputar asam lambung GERD, anestesi psikomatis, itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi ayolah teman-teman, saya pengen teman-teman itu bangkit teman-teman. Tapi saya percaya dan yakin sama teman-teman, kalau sudah sembuh nggak mungkin nonton video-video saya lagi. Saya itu beneran itu. Jadi khususnya teman-teman, saudara-saudaraku, baik di seluruh Indonesia khususnya teman-teman, ayo bangkit teman-teman. Kita mau kapan lagi? Apa mau terus-terusan murung seperti ini? Kapan? Kalau nggak dari sekarang kita lakukan metode-metode tersebut. Olahraga di pagi hari, satu yang pertama itu sangatlah penting. Terus menjaga pola makannya. Pola makannya itu pola pikir dijaga, pola hidup dijaga, pola makan dijaga. Nah kalau saya dulu memang 4 jam sekali, walaupun sedikit-sedikit. Awal pertama teman-teman, ketika 5 hari atau nggak salah, saya belum males. Itu saya bebas aja makan gitu. Walaupun asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu sangat-sangatlah dikatakan dominan. Ada yang merasa kenyang aja, ada yang kadang-kadang lapar aja pengennya makan mulu, itu wajar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena punya penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis memang tidak seperti itu. Belum sensasi-sensasi yang lain dan banyak penjelasan-penjelasannya teman-teman. Makanya nanti tetap saya akan jelaskan satu persatu. Dari awal pertama dan video-video sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman. Bagaimana caranya pertama kali saya terkena asam lambung GERD, anestesi psikomatis, dan sensasi apa aja yang saya rasakan itu saya sudah jelaskan teman-teman. Nah ini pemulihan teman-teman. Kita nggak usah berbicara masalah bagaimana kenanya, bagaimana deritanya, nggak usah. Ini masalah pemulihan. Biar teman-teman bangkit sehat total, sembuh total, sehat walafiat seperti sedia kala teman-teman. Saya doakan mudah-mudahan benar-benar teman-teman sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ya makanya satu ya kuncinya semangat teman-teman. Selain semangat teman-teman juga harus dikatakan harus olahraga istiqomah. Olahraga di pagi hari, berjemur, udah. Pokoknya lakukan aja sih itu. Kang, masalahnya saya mau terasa mau pingsan Kang. Saya keleangannya parah Kang, saya nggak kuat. Serasa kayak mau mati, saya seolah-olah mau pingsan, mau mati di tengah-tengah jalan. Nggak usah khawatir. Karena saya pun merasakan hal-hal itu dulu itu. Serasa mau pingsan, jangan-jangan saya mau mati nih. Jangan-jangan saya mau meninggal ini. Jangan-jangan, dan terus seperti itu. Tapi saya berhenti dulu teman-teman. Pada waktu itu 10 menit saya berhenti dulu. Terus saya lanjut lagi, coba lagi. Lanjut lagi, jalan kaki terus. Lama-lama enggak. Tidak terjadi mati, tidak terjadi pingsan. Hanya perasaan saja. Hanya timbul sensasi saja. Itu mengalahkan darah yang tersumbat teman-teman. Jadi akhirnya ketika sudah lancar lagi darahnya, ya itu nggak ada berasa sensasi, nggak ada teman-teman. Saya push up juga enak, saya juga angkat barbel juga enak, olahraga yang lainnya enak. Sampai sekarang punya rindu. Nah teman-teman apa nggak rindu sehat? Apa nggak rindu aktivitas lagi? Kan kita semuanya rindu dengan kesenangan. Kadang-kadang yang mempunyai asam lambung GERD, anestesi psikomatis itu memang susah untuk senang teman-teman. Susah untuk bahagia. Karena walaupun kita sekalipun duduk di tempat bahagia, pikiran kita udah kemana-mana teman-teman. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis, ayo lakukan pertama. Pentingnya olahraga tersebut untuk bisa membongkar sensasi dan mengusir sensasi dan pergi daripada lingkaran setan, dan bisa melawan mendobrak mental gadungan dan bisa menendang namanya mental kalengan tersebut teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir. Yang punya penderita asam lambung GERD, anestesi psikomatis,
semuanya akan sembuh, pasti sembuh teman-teman, nggak diapa-apain juga sembuh, cuman kan agak lama. Tapi kalau kita pengen cepat metode-metodenya, tolong terapkan. Terutama olahraga pagi itu jangan sampai hilang teman-teman, penting teman-teman. Mau jam berapa batasannya, sampai jam 9 teman-teman gitu, sampai jam 10 paling siang gitu. Tapi kan jam 10 kan panas, barangkali kita nambah pusing, makanya dijaga dari jam 7, jam 8. Kalau saya start jam 6 sampai jam 8. Terus kalau sudah kira-kira 1 jam, 1 jam setengah selesai, terus saya ngopi, terus saya saya minum santai-santai, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, ayo semangat teman-teman. Cara untuk pergi daripada anxiety yang pertama dilakukan pentingnya olahraga tersebut, yaitu bisa mengasah bisa menggolang organ tubuh kita jauh lebih baik lagi teman-teman. Stres nggak ada, bahagia juga ada, muncul lagi. Terus juga ada kesenangan tersendiri, dan itu membantu untuk kita pergi daripada anxiety dan melakukan metodenya, yaitu untuk terus menerapkan metode-metode ini seperti jalan kaki, olahraga di pagi hari. Baik teman-teman, untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, khusus di Indonesia, mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan metode-metode yang saya terapkan seperti olahraga di pagi hari. Itu sangat penting teman-teman. Tapi yang baru pemula, teman-teman baru pemula untuk menjalankan olahraga, jangan lupa sarapannya walaupun 3 suap juga, 3 suap nasi nggak masalah. Terus kita tunggu 10 menit, baru kita jalan kaki dan olahraga teman-teman. Jadi jangan takut, terus lakukan metode-metode tersebut, karena ini metode sangat sehat, dan kita sembuh total, sehat, tanpa obat, tanpa herbal, dan sembuhnya alami. Insya Allah, buat teman-teman yang seluruh Indonesia, saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga sehat walafiat, sembuh lagi, dan benar-benar sampai sembuh total. Lakukan metode ini. Masa saya yang parah aja bisa, masa teman-teman mau sampai kapan berbaring seperti ini terus? Kapan? Ayo, bangkit teman-teman. Bangkit teman-teman. Biar teman-teman bisa, biar teman-teman sehat, pulih total lagi. Insya Allah saya doakan. Makanya tetap semangat, buang pola pikir yang jauh, hindari stres dengan cara berolahraga. Akhir kalam teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makanul khotta wa nisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang bagus di kata-kata saya di video ini, jadi saya mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.